Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ceng Pandi dalam program Buka-Buka Buku. Nah, pada kesempatan kali ini di depan saya ada buku Sufisme Islam. Ini lumayan tebal, pemirsa, ada 392 halaman. Buku ini ditulis oleh Pak Dr. Asep Salahuddin. Ini budayawan, penulis yang sangat produktif. Beliau asli Garut dan lahir dari didikan UIN, Universitas Islam Negeri. Ini bisa dilihat dari biografinya. Beliau S1 di UIN Jogja, S2 di UIN Bandung, kecuali S3 dia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pajajaran. Nah, buku Sufisme Sunda ini sangat kompleks, isinya sangat beragam dan menyoal segala hal mengenai budaya Sunda. Ada ritual-ritual atau ritus-ritus yang melekat pada diri orang Sunda, tapi dikemas dan dikembangkan menjadi sebuah menjadi sebuah bahan pikiran bahwa ternyata ritus-ritus Sunda yang selama ini melekat itu tidak kosong dari nilai-nilai spiritual. Nah, seperti di sini kalau kita baca satu persatu, ini sangat sangat membuka pemahaman kita, cakrawala pemikiran kita yang tadinya hanya sebatas ada dongeng Sikabaya misalkan, yang begitu saja lewat dan hanya dipahami sebagai lelucon. Tapi setelah baca buku ini, Sikabayan itu sangat sofistik, sangat memberikan nilai-nilai kehidupan yang bisa dimaknai dengan sangat dalam. Begitupun dengan cerita-cerita Sunda yang lainnya. Saya tidak bisa menjelaskan hasil bacaan dari semua bab ini yang 392 halaman ini. Tapi yang menarik dan momen sekarang adalah Isra Mi'raj. Sufisme Sunda ini juga menyinggung soal Isra Mi'raj. Nah, di dalam tulisan Ki Asep ini, ya, halaman 355, ini menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj ini tulisannya ada 3 judul, masuk dalam kategori tafsir upacara Islam dan Sunda. Ada tentang Mi'raj dalam tradisi Sunda, ada Mi'raj Munding Laya Sunten Jaya, ada juga antara Jati dan Junti. Nah, 3 tulisan ini, ya pemirsa kalau mau lebih lengkap saya kira bisa membaca buku ini dengan saksama, dengan tenang, di suasana daya baca yang yang kondusif, dan akan mendalami segala hal yang berkaitan dengan Sunda dan sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai keislaman. Saya hanya bisa meng-share khusus mengenai Islam dan tradisi Sunda. Setidaknya ada 4 hal yang didapat dari bacaan saya ini. Yang pertama, Isra Mi'raj ini sebuah proses kehidupan manusia yang
yang di satu sisi harus menyelesaikan perjalanan dari, kalau di dalam konteks Isra kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu perjalanan malam hari, dan ini menandakan sebagai sebuah perjalanan yang di satu titik ke titik yang lain, dan itu memungkinkan tindakan yang salah dan benar. Itu kalau saja, andai saja perjalanan itu proses yang benar dan berada dalam titik koridor yang sesuai antara masjid dan masjid, maka titik keberhasilannya itu ada pada puncak Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini dipahami oleh Ki Asep ini sebagai apa di sini ya, sebagai harakat martabat kemanusiaan yang sangat tinggi. Kalau manusia berjalan dari satu masjid ke masjid yang lain, dalam artian satu ketundukan ke ketundukan yang lain, masjid itu kan tempat bersujud, tempat tunduk, bumi satu ke bumi yang lain dengan senantiasa tunduk patuh, maka puncaknya adalah sebuah harakat tertinggi, yaitu ada di titik pencerahan Tuhan, Sidratul Muntaha. Itu yang pertama. Yang kedua, dari buku ini saya dapat mengambil pelajaran bahwa antara dunia yang disimbolkan dengan perjalanan masjid ke masjid, Isra itu perjalanan satu titik ke titik yang lain, dan perjalanan malam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah dua dua keseimbangan, bahwa hidup kita itu tidak hanya melulu di dunia, tapi juga harus berorientasi pada satu titik realitas ketuhanan, yaitu ukhrawi. Bukan dualisme ya. Manusia yang terdiri dari badan, jasmani dan rohani itu harus seimbang. Tidak bisa kita fokus pada badan saja, tidak bisa kita fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani saja, tapi harus diisi juga oleh semangat ketuhanan yang sifatnya, yang eksistensinya bersifat rohani. Jadi Isra Mi'raj ini pertama mengajarkan kita untuk berproses di dunia, berproses dari satu titik ke titik yang lain, juga tidak berhenti sampai di situ, melainkan harus disambung ke titik rohani yang sangat tinggi, yaitu wilayah pusat Tuhan. Di situ ada keseimbangan. Jadi kita tidak berhenti di satu belah jasmani saja, tapi rohani juga harus jalan. Keduanya harus seimbang. Maka dari keseimbangan itu akan lahir sebuah tadi Sidratul Muntaha itu ya, kalau bahasa Pak Asep di sini puncak pencerahan. Yang ketiga, dari Isra Mi'raj ini kita diajarkan untuk selalu terhubung. Kita selalu dididik supaya tumbuh kesadaran transendental, kesadaran akan ketuhanan. Itu tidak melulu jatuh pada kesadaran duniawi. Nah, dari kedua kesadaran ini tadi kembali bahwa nanti perjalanan hidup kita itu akan seimbang antara jasmani ya ada secara biologis, dan juga rohani yang memang tidak tampak berupa Pak Asep Salahuddin ini memberikan sumbangsih pemikiran bahwa ketika seseorang mampu menjalani kehidupan dalam dua keseimbangan tadi, antara dunia yang baik
sukses memilih perbuatan, tingkah laku, pola yang baik yang sesuai dengan koridor agama, dan mencapai satu titik pencerahan pada bahasa Mi'raj, apa istilahnya, sampai pada titik pencerahan Sidratul Muntaha, maka seseorang itu atau seseorang itu bisa menembus atau membuka tirai yang menghalangi, tirai gaib bisa terbuka. Konsekuensi dari pembukaan tirai gaib tersebut, beliau menyatakan dengan istilah, ya, setiap manusia bisa berdialog dengan Tuhan. Nah, ketika sudah bisa berdialog dengan Tuhan, seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad pada proses perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau bisa bernegosiasi tentang kehidupan. Kalau dalam cerita Mi'raj kan negosiasi dicontohkan ketika Allah memerintahkan sholat 50 waktu. Dan situ kan tidak serta-merta menerima begitu saja, tapi berdialog. Umat saya nggak akan mampu, ya udah turun 5, jangan 45 atau angka-angka ganjil lainnya, sampai dari angka 50 bisa menjadi 5. Di situ dapat kita ambil pelajaran bahwa ya, kalau tirai gaib sudah terbuka di antara hati manusia, karena tadi semangat manusianya berorientasi ke depan yang bersifat ukhrawi, maka tirai gaib kebuka, manusia bisa berdialog, mengadukan nasibnya. Ya, ini nggak mampu, bagaimana kalau begini? Nah, barangkali kurang lebih seperti itu. Yang kedua, proses Mi'raj juga kan menunjukkan betapa banyak pengalaman yang dialami oleh Nabi. Jadi ketika orientasi manusia sudah dari dunia selesai dan menuju akhirat, orientasi ukhrawi, maka Nabi Muhammad atau mungkin siapapun bisa melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi masa-masa yang terlihat itu kembali bisa didialogkan dan bisa menghasilkan sebuah tata kehidupan yang antara manusia dengan Tuhan itu bisa berdiskusi, bisa berdialog. Maka setelah Mi'raj itu turun sebuah ajaran kepada kita yang di situ ada dialog dengan Tuhan. Di situ selalu ada ikatan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Di situ ada sebuah ritus yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu yakni perintah sholat. Nah, sekali lagi untuk lebih lengkapnya silahkan baca secara langsung tulisan ini, dan tentu akan lebih luas memahami Sunda, memahami Islam, dan memahami pola kehidupan yang tidak bertolak belakang dengan semangat keislaman atau keagamaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu untuk mengisi Isra Mi'raj pada kesempatan kali ini. Saya undur diri dan selamat bertemu lagi di kesempatan yang lain dalam program Buka Buku Ceng Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.